Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Menurut sains, benua Lemuria itu hoax, ya. Menurut sains, menurut data, benua Lemuria itu hanya imajinasi, hanya folklore gitu, hanya karang-karangan. Itu semuanya hoax. Jadi benua Lemuria ini ada hanya karena kesalahan daripada para ahli, yaitu kesalahan penafsiran, penamaan tempat gitu. Terus imajinasi atau opini pribadi daripada peneliti itu sendiri. Ya, saya tahu kalau di Indonesia itu ya konten-konten yang scientific itu tidak diminati. Jadi konten-konten di Indonesia itu yang paling diminati itu konten-konten yang berbau horor gitu, berbau imajinasi gitu, konspirasi gitu. Konspirasi paling diminati. Saya tahu. Karena apa? Karena ini kan pahit ya kalau saya mengatakan bahwa benua Lemuria itu tuh nggak ada. Itu kan pahit ya. Jadi orang tuh nggak suka ya. Biasanya kan konten kreator itu akan ini ya mengglorifikasi gitu. Walaupun dia tahu bahwa benua Lemuria itu nggak ada, maka akan dihubung-hubungkan gitu, dicocok-cocok logi pakai maksa dengan bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa yang terkuat seantero dunia dan lain sebagainya, bla bla bla. Pokoknya dicocok-cocok logikan biar penonton seneng gitu. Jadi saya tidak mau seperti itu, saya tidak mau bohong gitu. Saya tidak mau demi view gitu, saya mengglorifikasi gitu, saya menambah-nambahin, saya cocok logi, saya nggak mau seperti itu. Karena hidup saya itu sudah berkecukupan. Saya tidak bergantung AdSense dari YouTube. Enggak. Saya cuma gabut aja gitu main YouTube. Karena saya punya banyak waktu luang gitu. Ya. Jadi bodoh amat mau video ini ditonton kayak mau nggak. Yang penting saya memberikan data yang sebenarnya gitu, sejujurnya. Saya memberantas hoax gitu. Saya memberantas pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Itu tujuan saya, visi misi saya bikin channel ini. Lalu apa buktinya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, apa buktinya benua Lemuria itu tidak ada? Saya akan mengambil data dari The Quarter Journal of Science ya, yang berjudul The Mammal of Madagascar. Jadi ada seorang ilmuwan Inggris bernama Philip Scalter. Nah, Pak Scalter ini memimpin sebuah ekspedisi yang menemukan keanehan bahwa di Madagaskar itu ada sekelompok binatang bernama lemur ya. Binatang bernama lemur. Jadi binatang lemur ini hanya ada di Madagaskar gitu. Madagaskar, terus di Indonesia gitu. Terus di Indo Selatan, Cina Selatan maksudnya. Ya, hanya ada di daerah-daerah seperti Islandia dan lain sebagainya. Jadi Pak Scalter ini bingung ya, kok nggak ada di Afrika tapi cuma ada di daerah Indonesia gitu, di daerah Nusantara. Kenapa seperti itu? Jadi beliau salah menafsirkan gitu. Beliau mengatakan bahwa ya kali cuma binatang ini ada di daerah Nusantara, di daerah lain nggak ada. Berarti ini semacam petunjuk bahwa ada sebuah benua bernama benua Lemuria gitu. Mungkin nenek moyang orang-orang Lemuria ini berasal dari ya seekor binatang bernama lemur ya. Kebetulan lemur ini ditemukan pada saat gencar-gencarnya temuan daripada Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu tapi berkerabat dengan simpanse ya. Tapi saya sering mendengar komentar-komentar ya, baca komentar-komentar di channel ini. Berarti kamu percaya manusia itu berasal dari monyet ya? Kamu percaya teori evolusi ya? Oh, kamu percaya bahwa manusia itu berasal dari simpanse ya? Oh, kamu keturunan monyet ya? Kan biasa kan kayak gitu ya, orang-orang yang berlebihan dalam beragama ya, sengaja diplesetkan. Padahal sebenarnya manusia itu berkerabat ya, bukan keturunan langsung. Ya, bukan misalnya monyet melahirkan manusia, bukan seperti itu, tapi berkerabat. Sama seperti kucing dengan harimau. Mereka itu keluargaan, kekerabatan ya. Tapi harimau tidak melahirkan kucing gitu. Atau kucing juga tidak melahirkan harimau. Tapi kan mirip kan, kelihatan ya, mirip ya. Manusia juga sama simpanse kan mirip kan. Ya kan? Mohon maaf, IQ-nya juga mirip kok. Ya kan? 78. Saya juga termasuk. Ya. Jadi DNA kita ke simpanse itu lebih mirip daripada ke tanah ya. Jadi
Mohonlah jangan diplecetkan ya. Malu kita. Kalau misalnya kita didengerin sama orang-orang luar ya, orang-orang Eropa, kita mengatakan seperti itu, kita pasti dikatain orang idiot ya. Ini orang nggak bisa mikir apa ya. Jadi teori Charles Darwin ini sengaja dipelesetkan, sengaja ya. Tahu sebenarnya kita berkerabat dengan simpanse, tapi sengaja dipelesetkan. Ya, biar apa? Biar teori yang mengatakan di agama bahwa manusia itu berasal dari, atau Nabi Adam itu berasal dari tanah itu tidak runtuh. Itu sebenarnya tujuan mereka ya. Makanya saya mendirikan channel ini, saya membuang semuanya pemikiran-pemikiran, bongkar semuanya pemikiran-pemikiran yang tidak rasional ya. Oke, kembali ke topik. Jadi Pak Scalter berpikir kemungkinan ada sebuah benua bernama benua Lemuria, karena ada binatang yang bernama Lemuria. Nggak ada mirip-miripnya dengan binatang yang lain gitu ya, dengan simpanse juga agak sedikit beda gitu. Jadi Pak Scalter ini berpikir sepertinya ada benua bernama benua Lemuria, dan ini dicocok logikan gitu, kesalahan gitu, ditafsirkan dengan cerita-cerita folklore gitu, folklore yang ada di Nusantara gitu ya, seperti cerita Nabi Nuh digabung-gabungkan, dicocok-cocokkan gitu, bahwa dulu pernah ada benua yang tenggelam gitu bernama Sundaland ya. Ini dicocok-cocokkan gitu, digabung-gabungkan dengan cerita folklore. Jadi cerita folklore di setiap negara itu pasti ada bercerita tentang kisah air bah, tapi kisahnya beda-beda ya. Masalah kisah air bah Nabi Nuh itu juga kan termasuk ahistoris ya. Orangnya kan nggak ada yang bisa mengkonfirmasi bahwa itu benar hidup atau tidak kan, nggak bisa dikonfirmasi, ahistoris. Jadi di setiap negara itu ada kisah-kisah seperti itu ya, ada kisah-kisah, pokoknya ada kisah-kisah seperti yang mirip seperti Nabi Nuh lah, tenggelam gitu. Konon katanya ini ada kaitannya dengan zaman di mana dulu pernah zaman es mencair sehingga dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan air. Makanya ada kisah-kisah seperti itu. Mungkin itu berpengaruh ya. Secara sains kan ada pencairan gitu, pencairan zaman es, pergeseran dari zaman es ke zaman sekarang ini ya. Ada banjir bandang yang sangat gede di dunia saat itu. Mungkin ini dicocok logikan kali ya, tapi kan nggak sama kan dengan Sundaland atau benua Lemuria itu. Bukti kedua misalnya, karena salah terjemahan dari orang berpengaruh di masa lalu bernama Charles Enten. Jadi beliau ini seorang antropolog ya, orang yang sangat dihormati, pastor juga, ilmuwan terkemuka dan lain sebagainya. Beliau salah terjemah dalam buku yang berjudul Popol Vuh dan Codex Madrid. Jadi dalam bukunya Charles mengatakan ada sebuah benua bernama Mu Pasifik ya. Jadi Mu Pasifik ini salah terjemah gitu. Ya kalau di Pasifik berarti ini berhubungan dengan Sundaland ya, berarti ada hubungannya dengan Lemuria. Jadi ini dikait-kaitkan, ada kesalahan terjemahan jadi, dan dicocok logikan dengan folklore yang ada di Nusantara juga ya. Dicocok-cocokkan. Makanya konten-konten yang bahas tentang Lemuria itu kan kebanyakan datanya itu kan cocok logi kan, nggak ada datanya gitu. Kesalahan terjemahan zaman dulu ya. Lalu bagaimana dengan hoax benua Lemuria ini yang berada di masyarakat? Kenapa dicocok logikan gitu, pakai maksa lagi cocok logis? Kenapa bisa seperti itu? Ada beberapa fakta sejarah ya yang mendasarinya gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, ada semacam legenda-legenda gitu ya, folklore gitu. Terus cerita-cerita gitu. Ya, cerita seperti ada legenda suku Dayak di Kalimantan gitu. Ya, legenda suku Toraja, ya, legenda suku Sulawesi dan Papua. Ada legenda-legenda seperti ini. Ya. Jadi ini juga mungkin besar dugaan saya ya, kenapa bisa para ahli itu salah tafsir gitu, salah menerjemahkan. Ini ada hubungannya dengan kisah-kisah seperti kisah Nabi Nuh ya, Bahtera gitu. Ada banjir bandang dan lain sebagainya. Dihubung-hubungkan gitu dengan Alkitab juga dihubung-hubungkan ya. Ini kan di Perjanjian Lama ya, di kitab agama Kristen ya, ada
kisah-kisah ini kan, kisah-kisah Nabi Nuh gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kita percaya bahwa ada sebuah benua bernama Lemuria itu punya peralatan yang sangat canggih gitu, punya senjata yang sangat canggih gitu. Padahal zaman itu kan manusia masih berburu ya, masih berpindah-pindah. Ya, ciptain sendal juga belum bisa, tapi ada spekulasi yang mengatakan bahwa zaman Lemuria itu bisa menciptakan sehebat Gunung Padang misalnya ya. Ini kan dicocok-cocokkan ya, digabung-gabungkan gitu, dipaksakan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal lah, karena orang Indonesia itu dominannya, tapi tidak semuanya, percaya hal mistis atau hal goib. Jadi berdasarkan buku dari Pak Mokhtar Lubis yang berjuluk Manusia Indonesia, ternyata orang Indonesia itu ciri khasnya itu percaya hal tahayul, hal mistik ya, yang tidak berdasar. Jadi justru menurut saya pribadi, hal ini juga yang mempengaruhi kenapa kita susah maju. Kalau misalnya ada yang mengatakan orang China itu percaya hal mistis kok, orang Jepang juga percaya hal mistis, orang Singapura juga, rata-rata orang Asia itu percaya hal mistis. Nah, perbedaannya mereka dengan kita, mereka itu percaya hal mistis itu hanya sekedar hiburan, ngerti nggak? Hiburan ya. Jadi mereka tidak benar-benar melaksanakan yang mereka percaya hal mistis itu di kehidupan nyata. Mereka memisahkan ya antara budaya dengan kebutuhan mereka sehari-hari, termasuk kebutuhan di pemerintahannya. Ya. Jadi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau suatu bangsa itu berpikirnya tidak rasional gitu, terlalu mistik gitu, maka keputusan-keputusannya juga akan amburadul ya. Padahal kan keputusan ini kan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ya. Ini salah satu kenapa negara kita susah maju ya. Kalau orang China gitu, orang Jepang itu kan memisahkan ya. Kalau mereka suka tahayul itu ya sekedar hiburan aja gitu, lucu-lucuan. Tapi kan kita orang Indonesia kan percaya betul gitu. Misalnya ada terjadi masalah gitu, oh ini mungkin ada penunggunya ya. Ya, makanya konten-konten horor itu kan di Indonesia itu sangat laku keras ya. Jadi kalau di antara sahabat nonton video ini pengen bikin channel YouTube yang baru, bikin ini aja, paranormal experience, ya, cerita-cerita horor ngarang-ngarang gitu, ya. Ya kan, tetangga saya dulu ada yang itu tuh, yang live di TikTok ya. Terus pencarian hantu gitu ya, pergi ke suatu tempat gitu, rumah yang angker, terus diciptakanlah itu hantunya ya, dibikin-bikin gitu hantunya, dikasih pakaian yang serem gitu, terus dipakai baju pocong lah, baju itulah, padahal kan manusia, terus disuruh disawer. Jadi sebenarnya ini dimanfaatkan oleh para konten kreator. Karena apa? Karena ada pasarnya. Jadi orang Indonesia itu kan lebih berpikirnya itu halu ya, maksudnya tidak rasional ya. Kalau itu sekedar hiburan nggak jadi masalah kan, tapi permasalahan kan ini kan dilaksanakan di dunia nyata, dan ini menurut saya itu sangat mempengaruhi ya. Makanya saya bikin channel ini untuk memberantas pemikiran-pemikiran seperti ini, termasuk benua Lemuria ya. Banyak yang minta saya bahas tentang benua Lemuria ini ya. Jadi untung banyak yang request, makanya saya bahas benua Lemuria ini. Dan saya juga dari dulu udah tahu ini bahwa benua Lemuria ini atau benua Atlantis ini hanya semacam hoax ya, nggak benar adanya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga Anda pusing karena saya sudah berkata jujur. Saya Ray Konoha, salam rasional.